Kembali lagi di channel yang gak jelas, yang ngobrolannya juga gak jelas. What's in dong? Bersama Nus KS lagi. Halo. You've been knocked down and got up again. In a corner, you're surrounded, no defenders. Whoa, you've hid your fury and kept it in, but it's time now. You ignite and turn to embers. Like a phoenix, you burst into fire. The thirst and desire, you transform right up in a flash. You spread your rise from the ashes. Phoenix, you burst into fire. Burn the thirst and desire, you transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Ngobrol santuy. Yang kemarin yang habis curhat, yang curhat gak beres karena ada Problem sedikit. problem sedikit. Yang terakhir itu sampai apakah saya memiliki kesempatan kedua. Jadi saya biar ingat-ingat lagi ya, Mang Ungus. Ini udah berapa hari? Jadi kan ini saya mau season sambil nanti ada pembahasan yang lebih menarik. Anjay. Kan kemarin itu ini tentang kisah, barangkali ada yang sama pernah mengalami. Ini mah sharing-sharing saja. Kan dari awal itu sifat saya itu cemburuan. Saya itu cemburuan. Karena cemburuan itu ya saya Cemburu buta. cemburu buta. Marah, mengeluarkan kata-kata kasar, dan akhirnya terjadilah momen kesialan gitu ya. Sial ya disebutnya. Cuman yang menjadi pertanyaan itu apakah saya sebenarnya kesalahan gara-gara saya berkata kasar itu apa fatal sehingga yang saya lakukan sebelumnya gitu pastilah ada kebaikan itu menutupi gitu. Itu ya sih yang saya sayangi gitu. Cuman saya yang mau tanyakan gini sih, kata menurut Mang Nunus, kalau laki-laki, bukan laki-laki sih ini masih laki-laki atau perempuan yang cenderung misalkan saat pacarannya itu berkata kasar atau ya istilahnya kan berkata kasar kan emang ada bisa dari lingkungan, emang atau dari keluarga juga gitu kan. Nah, apakah yang berkata kasar itu selalu buruk nantinya ke depannya? Dari mana dulu? Dilihat buruknya dari mana dulu nih? Dari Kan- mana dulu? Dari sifat. Kadang orang gini, wah ini kalau marah-marah berkata aja udah kasar, apalagi nanti bisa mati sih. Iya, soalnya kan caper. Perkataan itu caper. Ada yang sebagian wanita atau laki-laki pun ya lihat lawan jenisnya itu pertama-tama pastinya dari capernya dulu. Ternyata sifatnya seperti ini. Bukan sifatnya, sikapnya. Lah, kok jadi gini? Pas pertama kenal kok gini, kok makin kesini kok makin gini nih. Terus kan si cewek atau si cowok nih ya, pasti dia itu mikir juga nih buat kedepannya nih, dia bisa menerima enggak, atau dia cukup aja segini kan, saya mau nggak mau lanjutkan, balik lagi ke si cewek atau si cowok itu. Kan tiap orang itu punya pandangan masing-masing. Ini mau kecara keseluruhan, apakah yang berkata kasar itu pasti nantinya kasar juga gitu? Tidak seperti itu. Tergantung kan, ada yang emang di lingkungannya dalam tanda kutip ya, emang ada di lingkungannya mereka dari orang tua, dari temen, perkataannya agak kasar lah. Tapi kan nggak menutup dia si orangnya itu emang kasar, enggak. Dia cuma gara-gara lingkungan aja. Sifat dia semuanya itu emang kepribadian kan bisa beda-beda tiap orang itu. Jadi nggak bisa dirimu itu ngejejas satu orang, mau cewek mau cowok itu
dia berkata kasar itu emang dia sifatnya seperti itu? Enggak. Jadi balik lagi, emang dia itu kasar kenapa sih? Faktor lingkungan, ternyata di lingkungannya itu omongannya emang kasar-kasar. Ada sebagian daerah yang emang seperti itu. Cuma kan Tapi emang udah biasa itu sebenarnya biasa gitu. Nggak bagus ya kalau ke pasangan berkata kasar. Ya enggak lah. Enggak ya. Enggak ada lah, enggak ada dimanapun enggak lah. Jadi bagi cowok-cowok ingat, cewek-cewek itu makhluk halus. Jangan sekali-kali kalian kasari kalau kamu kehilangannya. Oke. Ya udah pasti tahu konsekuensinya lah. Tiap orang kan punya pandangannya lah, disebutnya pandangan menilai pasangannya masing-masing, mau cowok atau cewek. Tapi kalau dia tahu dari awal emang ternyata itu mah lingkungannya yang membuat si cewek atau si cowok itu ngomong kayak gitu tuh, ternyata lingkungannya. Berarti ya kalau kalian bisa menerima ya kalian terima, itu kan pasangan kalian masing-masing. Mang Nunung sebelum jadi sama istri yang sekarang pernah nggak sampai nggak jadi? Tadinya mau nikah nih, sampai mau nikah tapi nggak jadi, ada nggak? Kalau sampai mau nikah ya Bisa nggak nikah lah, minimal mau serius lah, tapi ya karena nggak cocok nggak jadi. ada. Tapi saya nggak bisa sebutin. Tapi ada pernah seperti itu. Gara-gara apa itu nggak jadinya? Ya banyak faktor juga mungkin. Bosan apa gimana gitu? Bisa, salah satunya pasti ada lah. Namanya juga dalam proses memilih lah. Bukan karena misalkan tidak direstui orang tua. Bukan. Biasanya kita kan diberikan kebebasan juga sama orang tua tuh buat memilih pasangan kita. Cuma kan kita yang bakal hidup sama dia itu kita yang nentuin. Selain emang jodoh ya, emang udah ditakdirkan. Kalau menurut kepercayaan saya kan gitu. Intinya jodoh itu emang udah takdir Tuhan juga. Tapi di lain itu emang kita juga lagi proses memilih, cari kriteria yang sepaham sama kita intinya. Cuma kan ntar juga mengalir sebenarnya, jadi susah juga itu. Saya ingin tanya ke Mang Nunus, kalau misalkan nih, tapi udah susah ya, tapi ini misal aja dah. Misal, ini misal ya. Jadi saya sebagai orang lain nih. Kalau misalkan Mang Nunus udah kadang cinta lah, cinta banget. Tapi misalkan ada orang tua atau keluarga yang tidak setuju, mau nyerah apa mau gimana? Misal ya ini saya berarti jadi misalkan saya itu bucin lah disebutnya ya, budak cinta lah. Kita kan udah cinta mati bener nggak? Jadi bucin kan, kata-katanya itu bucin disebutnya. Ya pasti kita perjuangin lah. Namanya kita udah satu tujuan, satu arah nih. Kalau misalkan si ceweknya nggak mau berjuang bareng, misalkan dia nggak bisa apa-apa karena orang tuanya itu misalkan keras, atau dia nggak bisa argumen, apa mau terus berjuang apa gimana? Ya tergantung dulu nih. Tergantung si cewek. Kalau si cewek ya, ini kita ibaratkan si ceweknya nih ya. Berarti kita cowok sebagai cowok berjuang nih. Si ceweknya itu mau berjuang atau enggak intinya ya. Berjuang. Ya balik lagi ke si ceweknya itu. Dia tuh pantas gak? Dia tuh mau mertahanin kita loh? Enggak. Walaupun dalam artian orang tuanya enggak setuju atau siapalah orang-orang terdekatnya enggak setuju. Cuma kita tanya dulu sama dia. Mau enggak kamu berjuang? Tapi kan tetap kalau di hubungan itu harus ada restu orang tua juga kalau emang mau serius ya. Kalau emang mau serius. Tapi tetap balik lagi. Jadi dua-duanya itu harus seimbang. Apakah kalian mau berjuang nih, kita sama si cewek itu mau berjuang atau kalau ceweknya nggak mau misalkan? Ya bingung sih. Itu mah kayak lu jalan sebelah, pincang jadinya. Gak bakalan sampai-sampai lu jalan. Tapi kalau kadang cinta gimana itu? Bingung juga. Ya udah lu gini aja. Lu kalau lu udah bucin banget nih. Ya udah lu berjuang aja sampai titik lu nyerah. Sampai lu sadar bahwa itu nggak bisa kita gapai. Kan kita harus berjuang. Sebagai laki-laki itu harus berjuang, benar. Jadi lu ya udah berjuangin aja kalau emang menurut lu atau menurut pemikiran lu dia tuh pantas gue perjuangin. Ya udah lu berjuang sampai lu sadar. Dia itu nggak berjuang buat lu. Tapi kalau akhirnya dia tuh sadar lu berjuang, dia mau dalam artian dia mau berjuangin hubungan lu lah sama dia nih. Ya, lanjutin itu. Pertahanin. Kalau lu ya yakin, tapi balik lagi mudah-mudahan berjodoh. Ada nggak cewek, bukan cewek lagi, pernah belum Mang Nunus itu
istilahnya mah ya sakit hati sama orang, sama wanita, disakiti lah, kehilangan bagaimana, ada nggak? Kehilangan gimana di dalam Ya, artian misalkan- selingkuh atau dia itu Ada nggak cewek yang pernah menyakiti Mang Nunus? Tapi nggak mungkin anjir. pasti Yang ada kamu yang sering menyakiti. ya, pasti ada lah, namanya juga orang pas-pasan seperti ini lah, nggak bisa dibilang pas-pasan. Pernah berarti. Pasti pernah. Momen harga yang dilakukan setelah disakiti apa? Ya, kita itu ternyata itu gimana ya? Ternyata terlalu dibutakan sama cinta sebenarnya. Makanya itu terkadang itu sakit hati ya pasti baliknya ke teman lah, ke teman atau hal-hal lainnya yang Berapa bulan? Berapa tahun? Bisa Nggak. sembuh? nggak lama sih biasanya. Kalau nggak lama itu dalam artian kita kalau lagi gini nih, kita lagi ngobrol sama temen atau main nih, biasanya kerasanya itu kalau udah sendiri. Lama biasanya, prosesnya emang lama. Cuma serinya waktu itu Berarti hilang. pas- Cuma kalau cowok itu lebih cenderung ke lama. Cowok itu justru sakit hatinya tuh pas awal-awal enggak biasanya. Ini biasanya udah 2 hari 3 hari Nah. ini kesana baru Nah. merasa kehilangan. Saya sih sering dengar ya, kalau misalkan cowok itu kehilangan atau misalkan putus nih, pasti di awal-awal biasa-biasa, pas di akhir-akhir baru kerasa. Terbalik sama wanita ya kan, Iya. biasanya Ini mah biasanya seperti itu, Wanita tapi faktanya awal- beda-beda. Iya gitu. Nah, justru saya itu kebalik, mengunus. Justru saya itu dari awal tuh neken. Pasti kalau saya sendiri gitu, pasti dari awal itu kepikiran itu. Nah, terus kalau Mang Nunus itu kan pernah disakiti. Selain itu ada nggak yang istilahnya itu kehilangan selain wanita, cewek yang deket? Mang Nunus kan sempet nih, jujur ya Mang Nunus, saya mah nih curhat nih. Saya kan udah beberapa kali istilahnya, saya juga tadinya pengen sharing lah, karena saya istilahnya beberapa kali dekat sama cewek, mau serius tapi nggak jadi karena berbagai hal gitu. Kadang yang sayanya yang langsung down berbelok, kadang juga si ceweknya gitu. Nah namun jadi gini Bang Nunus, salah nggak sih sifat saya yang seperti ini? Dulu itu kalau misalkan saya ngejar cewek, kalau dia belum benar-benar dapat, saya terus kejar. Hatinya, ya dapat hatinya, saya terus kejar. Ya. Nah semenjak ibu meninggal, mama, awal-awal jujur pas awal kan almarhum, jujur saya paling misalnya pas awal-awal mama meninggal itu Don lah. ya pasti down, cuman kayak nggak percaya gitu, soalnya ya namanya penyakit jantung kan, dia meninggalnya karena penyakit jantung itu. Nah yang sampai sekarang saya sih ngerasa bersalah gitu ke diri sendiri gitu, walaupun waktu itu baru lulus perawat, harusnya yang namanya perawat tahu lah Ya bisa merawat lah, maksudnya apalagi iya, orang Pak. terdekat ya kan. jantung itu nggak main-main kan, Iya. penyakit jantung nggak main-main gitu. Saya tuh ingat pas waktu itu karena emang kan orang tua saya tuh jualan. Pas malam itu mau malam takbir gitu, pas mau malam takbir hari terakhir puasa gitu ya, pasti kalau yang nama jual tuh rame-ramenya Iya, gitu. pasti. Pada itu saya baru lulus, jadi saya tuh belum benar-benar mengenal, ya saya cuma tahu kalau penyakit jantung itu bahaya Iya. gitu. Nah, pas orang tua itu pagi-pagi itu nggak ngerasa apa-apa, cuman pas di pasar, pas jualan ngerasa Nyeri. sakit dada gitu. Cuman kan karena saya mungkin masih bodoh, ya masih saya juga terpukul lah gitu. Saya pikir jalan masih bisa, terus masih nggak capek kan, karena biasanya kalau yang penyakit jantung parah itu jalan sedikit ya lelah. Capek dia, kan jantungnya yang kenanya. Tapi ini emang enggak tuh biasa, cuman ya dia terus-terusan dada sakit gitu. Cuman tidur di toko biasa lagi gitu. Cuman di pas keluar itu yang masih hilang timbul rasa sakitnya itu. Sempat gitu nyaranin buat udah periksa aja, malah saya nyariin saya antar mah. Yang akhirnya nggak ya mama bilang ya udah ini hari terakhir ntar aja lah habis lebaran gitu. Nah yang saya Salahkan atau apa? jujur gitu pas kan tiba-tiba down, jatuh pingsan,
Nah, harusnya kan yang pas lihat pisah itu pertolongan pertama lah kita lihat cek kesadaran gitu Iya. kan. Kalau misalkan udah nggak ada nadi kita lakukan RJP lah pertolongan pertama. Cuman entah ini dialami oleh semua gitu yang tenaga medis. Kalau kita ke keluarga atau kerabat apapun yang kita punya jadi bingung. Ya iyalah, hampir semuanya. Yang saya lakukan yang pertama itu ya saya cek nadi sama napasnya gitu. Cuman pas saya cek nadi dan napasnya itu udah nggak ada. Bukannya saya lakukan pertolongan pertama, malah di hati itu perang batin tuh. Iya. Wah, ini udah nggak ada, nggak bisa, ini udah nggak ada. Tapi yang namanya kita nggak bisa Lawan. nggak bisa nerima gitu. Nah, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit ya emang udah ada gitu. Cuman yang jadi permasalahan itu saya udah keluar dari luar, udah lulus perawat itu kok tolol gitu lah. Nah, dari mulai awal pemakaman sampai 7 harinya gitu, orang-orang nggak ngeliat saya sedih, orang-orang nggak ngeliat, malah saya yang pertama kali pulang ke rumah terus nyuruh ke warga buat ngumumin itu saya. Bahkan warga TKM aja gitu dia nganggap saya pas bilang, Pak tolong ke Pak DKM, saya ke DKM bilang tolong ngumumin ibu saya meninggal. Malah saya dimarahin, jangan bercanda Cep, orang tadi pagi saya masih ketemu. Nah, marah enggak, cuma ada nada tinggi saya tuh. Masa buat saya nada tinggi sampai bilang, masa buat orang tua ngumumin saya bercandain gitu. Tapi sampai keras, tapi itu saya fokus langsung datang ke rumah nyiapin. Seakan-akan saya itu ikhlas gitu. Padahal hati Jujur sampai pas waktu ibu meninggal 3 bulan saya sakitnya sakit parah. Sakit aneh sih, bukan parah sih sebenarnya. batin soalnya mungkin ya. Jadi perut itu sakit, tapi di ronsen di apa-apa nggak ada apa-apa. Wah itu sampai sakit. Nah semenjak di situ tuh, semenjak kehilangan ibu, jadi rasa ke wanita itu hilang enggak, adalah normal, masih suka, cuman sahayuna gitu. Iya. Karena Ya, sejalan aja gitu ya. Jalan aja. kadang misalkan ya konyol gitu, saya baru kenal nih 2 hari mau nikah sama saya, jadi saya langsung nembak gitu, saya enggak Oh, enggak. Perkenalan dulu, bikin hatinya tertarik dulu gitu. Jadi ya kalau naik ya kalau mau syukur, kalau enggak ya udah gitu. Soalnya kan, nah bahkan ada 1-2 lah yang saya suka, saya sangat suka itu orangnya gitu. Tapi pas saya bilang dianya nggak mau, ya udah saya lepas, Ya udah. saya nggak berjuang gitu. Nah karena saya berpikir gini nih, buat wanita seperti itu aja apa sih gitu, istilahnya kehilangan wanita seperti itu. Saya bukan ngerendahin wanita ya, tapi jadi saya nggak takut rasa kehilangan itu, udah nggak ada rasa takut gitu, karena rasa kehilangan yang paling besar saya pernah ngalami gitu, kehilangan ibu saya. Nah apakah salah apa gitu? Enggak sih. Salah. Apakah itu penyakit yang harus diobati gitu? Bukan penyakit sih itu, maksudnya kan itu bukan mental sih sebenarnya, bukan mental juga, lebih cenderung ke emang tekanan juga sih. Kita tuh dapat press batin lah disebutnya, press batin. Tiba-tiba kehilangan orang yang paling banget itu. Ibu itu emang orang paling terdekat kita, paling kita sayang. Pasti kita ada psikologis, kita kena intinya di sana tuh, pasti kena. Itu hal yang wajar. Kalau lu emang nggak kena berarti lu ada masalah di psikis lu, ada apa sih sama ibu lu dulu. Emang kayak yang nggak kenal ibu gitu, emang wajar lah, itu emang wajar banget sih menurut lu, nggak ada masalah itu. Cuma kan ntar juga kita pasti nemu, kalau ke perempuan nih nemu yang emang bakal bikin kita nyaman, kita tentram dalam hal apapun itu. Maksudnya ada sesuatu hal yang bikin lo itu sama cewek itu lo tertarik, nggak tahu kepribadiannya atau apanya, dari dia ada satu hal yang bikin lo nyaman sama dia, pengen lo hidup sama dia.
itu butuh proses. Sedikit lah soal ibu sama cinta mah ya. Boleh. Nah, skip. Nih, Bang Nunus. Mungkin bisa ini Pak. Jadi kita kasih kesimpulannya ya. Dari curhat tadi ya. Jujur, ini untuk pengalaman juga berbagi. Saya akan curhat sama Bang Nunus yang udah berkeluarga, yang udah berpengalaman. Ya ternyata mungkin rasa cemburu itu wajar ya. Wajar. Apalagi laki-laki ya. Wajar banget. Kalau laki-laki udah nggak ada cemburu. Laki-laki perempuan itu emang harus ada rasa cemburu. Kalau nggak itu istilahnya Ya apain, kayaknya nggak ada apa ya, nggak ada momen-momen di mana lu marah terus baikan, nggak ada. Soalnya harus ada bumbu-bumbunya di dalam percintaan atau justru rumah tangga malah itu. kecemburuan itu kalau misalkan di batas normal bisa menjadi pencegah kehancuran rumah Ya, tangga iya, ya. soalnya di ini ntar juga lu diujinya lewat bumbu-bumbu itu, lewat cemburu, lu marah, lu ngambek, lu baikan. Di sana kan momennya emang momen-momen kebersamaan tuh di sana. Soalnya kan kalau misalkan saya mah nggak cemburu sama percaya ke pasangan saya, justru karena rasa kepercayaan yang keterlaluan nantinya malah jadi hambar ya. Ya iyalah, hilang. Ntar jadi enggak. Bodo amat lah dia mau iya, ngapa-ngapain. jadi bodo amat di sana tuh udah. Lu tuh rasa cinta lu juga hilang gitu. Enggak bakal ada rasa cinta. Cuman yang mungkin tadi ya kesalahan dari saya pernah sampai mau jadi, tapi saya mengeluarkan kata-kata yang kasar, walaupun ya pada dasarnya saya mengeluarkan kata kasar cuma lewat chat gitu. Ya tetap salah lah ya, yang namanya wanita mungkin. Yang namanya wanita jangankan misalkan secara langsung Lu bentak aja nih enggak kasar, lu bentak udah. bentak ya udah. Emang Ya, kadang kita yang marah pas ketemu ya, dia yang cemberut. Dia yang marah. Di chat atau di telepon kita yang marah. Tapi ya Ntar emang ketemu, gitu nih. ya sama. Lu marah nih, ntar ketemu dia yang marah. Dia yang marah. Jadi kita yang salah. Seperti itu. Oke, jadi mungkin ya. Nah, tapi gini nih, menurut kadang saya gini nih, ada perasaan gini. Kalau udah mengejar nih, saya kemarin udah mengejar beberapa orang, nah pasti ada momen mungkin sebulan 2 bulan itu saya ngerasa gini. Kadang buat apa sih buat suami istri gitu? Kadang tapi ini kalau udah misalkan saya udah ngejar, udah jadi nih. Nah di sela-sela sudah berhenti itu saya ada pikiran gini. Lah, setiap hari saya juga bisa. Misalkan buat kerja udah, makan tercukupi. Kalau misalkan butuh kasih sayang, teman juga bisa. Walaupun mungkin yang tidak tersalurkan itu Ya, merasa psikologi tidak tersalurkan. Tapi ya main game, merokok bareng itu bisa ngilangin juga gitu. Nah kadang karena ada momen jeda pasti itu saya ngerasa buat apakah perlu gitu. Walaupun ya emang kata aku juga kalau makhluk itu diciptakan masing-masing berpasang-pasangan gitu kan. di selain itu kan emang menikah. Wajar nggak sih saya wajar sih punya perasaan saya sendiri aja bisa gitu, orang tua masih ada yang sayang gitu. Apakah Berarti, salah Kak? Bisa dibilang salah sih menurutku, itu pemikiran yang emang kayaknya down, itu disebutnya emang down juga. Itu karena lu nggak bisa gapai apa yang lu cari, lu ngelihatnya ke yang lain. Sementara di agama juga dibilang itu menikah itu adalah ibadah terlama, ibadah yang paling panjang. Soalnya Indah. bukan indah, panjang, itu disebutnya ibadah sepanjang waktu. Lu mengasihi, dikasih, itu jadi ibadah. Selain enak juga, tapi kan ada yang hati satu lagi. Bang Gus kan baru punya anak nih. Iya, Baru ya. baru banget. Mau lagi. Masih. Tapi sedikasihnya aja. Perasaan pertama kali saat melihat anak apa yang dirasakan? Nangis sih sebenarnya, nangis lihat. Ingat dosa. Bukan ingat dosa sih sebenarnya, lebih cenderung ke saya tuh udah jadi ayah ini. Bener nggak nih saya udah jadi ayah, punya anak gitu. Lebih nggak percaya nggak percaya. Ya? Lebih percaya terus. Ntar biasanya terlalu jauh saya mikirnya. Pas pertama tuh saya bakal bisa ngedidik nggak nih? Terus ntar anak saya bakal gimana nih? Seperti itu, lebih cenderung ke sana sih, arah ke sana. Jadi saya tuh terlalu jauh. Udah jauh. Iya, sebenarnya nggak boleh gitu, cuma emang manusiawi disebutnya. Kita tuh harus berpikir emang bener nggak nih saya punya anak? Bener nggak ntar saya bisa nggak saya jadi
ayah yang bener, jadi guru yang bener buat anak. Kan takut juga anaknya gimana ntar. Mantap ya, udah punya anak. Aduh, saya kapan nih bikin Udah, anak? bikin dulu. Mbak, bikin dulu aja. Nah, jadi sekian buat sesi curhat yang mungkin buat kesempatan kedua Masih ada. Kesempatan kedua masih ada. Ya orangnya kan udah nggak ada. Ya kan kesempatan disebutnya, kesempatan kedua ada. Cuma Tapi kalau misalkan bisa Bukan, mengajar, bukan. mah kejar aja ya. ya iya kejar aja. Kalau emang kamu yakin sama dia ya udah kamu. Bukan karena bucin. Ya bisa disebut Bang. bucin banget sih, Bangke. bucin banget. Tapi nggak apa-apa. Yang penting jelas ya kan tujuannya ya. Ya iya jelas. Yang penting lu jelas tujuannya. Ya tinggal lu mikir di sana. Lu tuh bodoh atau emang bener ternyata perjuangan lu kan seakan-akan lu tuh ternyata perjuangan lu konyol banget, ngapain perjuangan orang yang nggak bisa memperjuangin lu. Intinya lu udah lu lari aja, kejar layangan putus tuh gitu. Udah tahu jauh lu kejar, lu bakal Harusnya nyampe beli lagi di warung. nggak beli juga, lu kejar yang emang dia itu dekat atau nyamperin lu kejar tapi dia nyamperin ya udah kan nyampe. Ini mah lu ngejar dia mau kejauh, waduh udah Yes. konyol. Ya udah. Oke. Sekian.